Guys, kalian tuh sadar nggak sih dunia ini udah berubah gila-gilaan. AI udah ngambil banyak banget kerjaan orang-orang dan teknologi makin ngeri. Kita udah nggak tahu masa depan ini bener-bener mau jadi kayak apa, nggak ketebak. Tapi di tengah semua perubahan ini ada satu bisnis yang justru makin cuan dan nggak bisa digantiin sama AI. Kalian penasaran bisnisnya apa? Kita bakalan bahas tuntas di video ini biar kalian nggak ketinggalan zaman. Siapa di sini yang pernah chat customer service tapi yang bales malah chatbot? Atau buka aplikasi desain tinggal masukin prompting gitu ya, terus jadi desainnya. Itu semua udah kerjanya AI. Dan ya, makin hari AI itu makin canggih. Dulu kita mikir AI cuma ada di film, tapi sekarang dia udah ngambil alih banyak pekerjaan orang-orang. Dari customer service, dari desain grafis, analisa data, sampai profesi hukum dan medis semuanya udah mulai kena dampaknya. Kalian ini kerasa nggak sama perubahan AI hari ini? Kalau kalian belum kerasa, mungkin kalian harus lebih aware. Karena beneran 2025 ini AI bakalan makin masif dan makin kencang banget larinya. Dan AI sekarang bukan cuma jadi tanda kutip alat bantu, tapi udah mulai ngelakuin kerjaan yang dulu 100% dikerjain manusia. Beberapa contohnya, pertama customer service. Chatbot kayak ChatGPT, agentic AI, website di e-commerce semua udah pakai hal-hal yang seperti itu, udah nggak pakai orang lagi. Mereka bisa jawab pertanyaan 24 jam, 7 hari. Nggak digaji, nggak cuti, dan kerjanya memang karena repetitif, jadi gitu-gitu aja. Dan ini yang membuat pakai AI, pakai teknologi itu lebih ngirit biaya dibanding pakai orang. Selanjutnya juga desain grafis. AI nih ya, kayak Midjourney atau Canva AI, ini udah bisa bikin desain bahkan dalam hitungan detik. Beberapa tahun lagi, mungkin desain grafis yang tradisional ini makin kesulitan. Ataupun mungkin analisa data. AI udah bisa ngerespon jutaan data dalam hitungan detik. Udah bisa cari pola, kasih insight, bikin report yang sebelumnya mungkin butuh tim analisa manusia yang lumayan banyak. Atau dokter dan pengacara deh. Jangan salah, kalian berpikir itu nggak bisa digantiin AI. Tapi pelan-pelan hari ini udah mulai digantikan sama AI. Kayak sekarang misalnya AI udah bisa diagnosa penyakit, bahkan lebih cepat dari dokter manusia. Bahkan juga ada AI yang bisa baca kontrak hukum yang akurasinya tinggi. Alias mungkin kedepannya kita nggak perlu lagi konsultan hukum yang mahal. Kayak misalnya bisa di-afford sama beberapa orang kaya doang. Tapi semua orang udah bisa dapat fasilitas hukum yang sama. Dan sejauh ini, kalian kebayang nggak gimana dampaknya beberapa tahun ke depan? Ini bukan cuma sebatas tren, tapi udah jadi revolusi industri baru. Dan dampaknya ke Indonesia, ini terjadi adalah PHK massal dan orang-orang ini pada balik kampung. Bener gak? Dan sekarang kalau kita bahas Indonesia, negara kita kan terkenal banget sama tenaga kerja yang murah. Tapi masalahnya, kalau AI bisa kerja lebih cepat, murah, dan gak rewel kayak kebanyakan orang-orang di Indonesia, siapa yang bakalan dipilih sama perusahaan? AI atau orang-orang? Dan sekarang banyak pabrik udah mulai pakai robot buat produksi. Bank udah mulai ganti teller manusia pakai mesin dan mobile banking. Bahkan startup-startup digital udah mulai PHK banyak tim support karena chatbot udah cukup bisa diandelin. Dampaknya apa? Jelas PHK di mana-mana. Dan buat yang masih muda dan melek teknologi, mereka masih bisa cari peluang baru. Tapi yang udah kerja 10-20 tahun dan tiba-tiba keahlian yang nggak dibutuhin lagi, ya bakalan susah banget. Banyak orang akhirnya ngambil keputusan buat balik ke kampung. Soalnya di kota, biaya hidup mahal, lapangan kerja makin dikit. Dan di desa, mereka mungkin bisa bertahan hidup dengan cara yang lain. Data di 2024 yang gue research berdasarkan dari data moneter internasional atau IMF, bilang kalau 40% pekerjaan di seluruh dunia bakalan terdampak sama artificial intelligence. Sekarang pertanyaannya, kalau AI makin merajalela, kerjaan apa yang emangnya bakalan bertahan? Dan menurut gue jawabannya simpel sih. Kerjaan yang butuh kreativitas, empati, dan keterampilan fisik. Kalau petani dan peternak, menurut gue masih aman contohnya. AI bisa bantu, tapi nggak bisa sepenuhnya AI gantiin manusia. Dan aneh kalau AI gantiin manusia, karena tetap harus butuh ada keterampilan fisik, ada interaksi antara manusia dengan hewan, dan lain sebagainya. Dan kalau tiba-tiba semua sistem dari, kayak misalnya contoh, pakan, tanam, panen, atau yang tadi gue bilang PDKT sama hewan ternak, itu sama AI, menurut gue itu masih belum mungkin. Masih sedikitnya tuh butuh peran manusia di situ. Pekerjaan kreatif gimana? Menurut gue ini lumayan tricky, karena AI sebenarnya bisa bikin desain dan nulis skrip, tapi tetap butuh manusia buat kasih sentuhan khas yang inovatif. Jujur, bikin skrip pakai AI itu masih agak-agak kaku kan sebenarnya. Maksudnya mereka menghasilkannya hasilnya gitu-gitu aja karena dilatihnya seperti itu. Teknisi dan pekerja lapangan gimana? Ya mungkin relatif aman karena butuh tenaga manusia buat reparasi, instalasi, dan kerja lapangan yang kompleks. Makanya penting banget buat adaptasi. AI udah bukan lagi cuma ancaman, tapi juga bisa jadi peluang. Siapa yang bisa adaptasi, dia yang bakalan bertahan di era ini. Tapi siapa yang nggak bisa beradaptasi, udah pasti ketinggalan zaman.
Oke, coba kita lihat deh ke sekitar. Banyak orang ini sekarang udah mulai resah karena lapangan kerja di kota makin sulit. Tadi gue bilang PHK makin tinggi, gaji udah nggak sebanding sama biaya hidup, dan kerja kantoran udah nggak senyaman plus nggak seaman dulu. Jadi gara-gara ini, banyak orang yang akhirnya berpikir, ngapain juga gue hidup ngoyo di kota kalau hidup di kampung ini bisa lebih tenang. Balik kampung tapi kan mulai dari nol lagi. Mungkin banyak yang berpikir seperti itu. Dan fenomena back to village ini bukan cuma di Indonesia, tapi juga sebenarnya kejadian di banyak negara. Waktu pandemi misalnya, banyak orang yang kena PHK di kota. Akhirnya mereka pulang ke desa dan mulai usaha sendiri, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Dan ternyata itu bukan pilihan yang buruk. Oke-oke aja ternyata. Menurut Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia pada 2023 ini masih cukup besar, sekitar 12,5%. Artinya, sektor ini tetap stabil dan nggak gampang terpengaruhi krisis ke industri lain. Dan selain itu, fakta menariknya adalah 70% dari total petani di Indonesia umurnya udah di atas 45 tahun. Generasi muda ini masih sedikit banget yang tertarik sama bertani. Padahal, kalau lu, anak-anak muda mau terjun ke sektor ini dengan pendekatan yang lebih modern, gue yakin potensi cuan ini makin gila. Karena orang-orang tua ini udah ketinggalan sama teknologi, kalian bisa pakai. Dan nggak kayak pekerjaan lain yang bisa diambil alih sama AI. Seperti yang tadi gue udah bilang di sebelumnya, pertanian dan peternakan ini tidak sepenuhnya tergantikan oleh teknologi. Manusia tetap dibutuhin buat operasional, pengelolaan lahan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Kalau kita mau lihat peluangnya, AI bisa bikin pertanian lebih efisien. Sekarang udah ada drone pertanian buat nyemprot pupuk dan pestisida, biar lebih efisien dan presisi. Atau misalnya sensor tanah buat ngecek kelembapan dan kandungan nutrisi. Atau AI bisa prediksi cuaca yang bantu petani nentuin waktu tanam yang paling bagus. Contohnya, di Belanda udah pakai teknologi ini dan hasilnya luar biasa banget. Luas pertaniannya kecil, tapi mereka bisa jadi eksportir pangan terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Kalau dilihat-lihat, pas investasi kripto sama saham bisa naik turun drastis ya, bisnis komoditas itu lebih stabil. Harga beras, kopi, sawit, hasil pertanian lainnya selalu dibutuhin dan punya pasar yang luas. Dan kalian juga harus tahu bahwa Indonesia juga masih salah satu pemain utama di sektor ini. Penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia. Ekspor kopi terbesar keempat di dunia, Indonesia. Salah satu produsen beras terbesar di Asia, Indonesia. Jadi kalau anak muda bisa masuk ke bisnis ini dengan pendekatan yang modern, gue yakin bahwa sektor pertanian ini bakalan naik kelas dan jadi bisnis yang menjanjikan buat anak-anak muda ke depannya. Oke, kita tahu dunia ini udah terus berubah. Teknologi makin canggih, pola hidup berubah, dan cara kerja manusia juga udah beda banget dibanding 10 tahun yang lalu. Nah, di masa depan, ada 5 tren yang bakal nge-shape dunia kita. Yang pertama, AI dan otomasi. Robot makin jago, manusia harus makin adaptasi. Karena AI udah mulai masuk semua sektor, dari customer service, desain, analisa data, hukum, medis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bioteknologi. Jadi, ilmu rekayasa genetik udah gila-gilaan di seluruh dunia gitu, makin canggih. Sekarang ada yang namanya CRISPR, atau teknologi yang bisa bikin manusia tuh ngedit DNA. Ini bukan cuma soal obat atau penyakit, tapi udah bisa milih sifat atau misalnya warna mata anak di masa depan. Rambutnya panjang, keriting, itu udah bisa diatur sama hasil rekayasa genetika. Tapi kalau di sektor pangan, sebenarnya biotek juga udah bikin tanaman ini makin super. Jadi bukan cuma lagi super human, tapi bisa jadi super plant atau super tanaman. Misalnya contoh, padi bisa dibikin tumbuh jauh lebih cepat atau minimal tahan hama, bahkan tanpa pestisida. Di Amerika dan Cina ini udah mulai investasi besar di sektor ini. Yang ketiga, kita tahu renewable energy atau energi terbarukan. Jadi dunia makin sadar sama pentingnya energi besi. Minyak bumi makin mahal, polusi makin parah, dan sekarang negara-negara maju itu berlomba-lomba beralih ke tenaga surya, angin, hidrogen, listrik, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia, PLN juga udah mulai investasi besar buat bangun pembangkit listrik, tenaga surya, dan angin. Karena diprediksi 2060 nanti, kita bakal pakai energi terbarukan. Dan selanjutnya yang keempat, yang bakal mengubah dunia adalah blockchain dan digital ekonomi. Orang masih berpikir blockchain itu Bitcoin doang, padahal teknologi ini sebenarnya bisa dipakai buat banyak hal. Misalnya namanya smart contract atau perjanjian digital yang otomatis berjalan tanpa perlu perantara, tanpa perlu lawyer dan lain sebagainya. Atau bisa juga supply chain management. Barang bisa di-track secara transparan dari pabrik sampai ke tangan konsumen, dan masih banyak lainnya. Bahkan di Indonesia, transaksi aset digital udah nyampe 650 triliun. Ini bukan tren FOMO doang, tapi gue yakin ini bakalan makin gede ke depannya. Dan yang terakhir, kelima adalah komoditas dan pertanian modern. Dengan pertumbuhan penduduk yang makin pesat dan makin banyak di dunia ini, kebutuhan pangan dan bahan baku ini makin tinggi. Makanya sumber daya alam ini jadi aset yang makin berharga. Kalau negara bisa nguasain sektor pangan dan bahan baku, ini bakalan jadi pemain utama di ekonomi global, menurut gua. Dan Cina udah mulai nyiapin lahan pertanian besar-besaran. Sementara Indonesia yang potensinya gede banget, tapi belum bisa memikirkan itu sampai sejauh China. Dan sebenarnya Indonesia ini adalah lumbung pangan Asia. Harusnya
kita bisa fokus ke teknologi-teknologi ini. Jadi dunia ini makin cepat banget berubahnya, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang bertahan adalah yang paling bisa cepat beradaptasi. AI, biotech, renewable energy, blockchain, sektor komoditas, ini adalah 5 hal yang sebenarnya menurut gue bisa nentuin masa depan. Pertanyaannya, lu mau jadi penonton atau pemain di era ini? Nah sekarang kalau kalian udah tahu AI bakalan ngubah banyak hal, tapi bisnis komoditas tetap menjadi juara dan rajanya. Tinggal kalian mau adaptasi atau ketinggalan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, channel ini, supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.